Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada Zoom kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi terkait dengan apa yang sudah dipelajari dalam pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan budaya positif. Sebelumnya, mohon izin bahwa saya ini adalah guru penggerak angkatan 7, calon guru penggerak angkatan 7, mohon maaf dari SMA Dwi Warna. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita beranjak langsung pada konsep budaya positif, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mencoba berpikir dan memahami tentang bagaimana kita bisa memberikan pengaruh terhadap murid-murid kita. Di sini saya akan memberikan contoh kasus. Misalkan, jika Bapak Ibu semua adalah A, kemudian mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu, dan kemudian bayangkan bahwa Bapak Ibu semua menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena benda tersebut sangat penting untuk kehidupan Bapak Ibu. Kemudian ada teman Bapak Ibu, yang dalam hal ini disebut sebagai B, mencoba untuk membuka kepalan tangan. Teman Bapak Ibu atau B ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu semua uang agar bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan Bapak Ibu? Mengapa Bapak Ibu mau membuka kepalan itu? Kemudian yang kedua adalah, apakah Bapak Ibu akan tetap menutup? Dan kenapa Bapak Ibu tetap menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Dalam kegiatan ini, coba Bapak Ibu bayangkan, siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tersebut? Maka di sini Bapak Ibu semua akan mendapatkan bahwa Bapak Ibu ini mau membuka atau tetap bertahan untuk menutup kepalan tangan tersebut, ini memang karena Bapak Ibu menginginkan hal tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini tergambar bahwa sesungguhnya yang memiliki kontrol atas kepalan tangan kita atau kepalan tangan Bapak Ibu, ia adalah Bapak Ibu sendiri. Oleh karena itu, di sini tergambarkan bagaimana kontrol terhadap diri ini menjadi satu hal yang penting. Ketika Bapak Ibu menginginkan bahwa Bapak Ibu tetap mengepal kepalan tangan tadi, menutup kepalan tangan tadi, maka terjadilah menutup kepalan tangan. Apabila ternyata Bapak Ibu menginginkan membukanya, maka kepalan tangan tersebut akan membuka. Nah, hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan dasar dari Bapak Ibu semua. Begitupun halnya dalam pembelajaran, dalam kelas, kita sering kali menganggap bahwa kita ini seolah-olah bisa memiliki kontrol terhadap murid kita. Dalam teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, di sini dikemukakan bahwa yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan kemudian, ada model berpikir menang-menang atau yang kita sering sebut win-win solution, Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Dan kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Oke. Baik, kita dari makna disiplin ya. Disiplin ini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian juga dari teori motivasi. Motivasi ini ya, ada motivasi yang sifatnya ekstrinsik, di mana ini tumbuh atau muncul dari luar diri individu ya. Contohnya ya, motivasi untuk menghindari hukuman dan motivasi untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik yang muncul dari luar diri individu ya. Menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan ya. Kemudian ada lagi motivasi yang muncul secara intrinsik atau muncul dari diri individu tersebut ya. Ini berbentuk kesadaran atau keyakinan diri terhadap setiap kebajikan-kebajikan. Nah, kemudian kita sebagai guru ya, ini akan memiliki posisi kontrol terhadap apa yang terjadi pada diri murid, atau ya kita berupaya untuk memberikan fasilitasi terhadap murid. Nah, posisi kontrol tersebut diantaranya adalah yang pertama, penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi teman, kemudian ada posisi pemantau, dan kemudian ada posisi manajer. Ya. Nah, posisi-posisi kontrol ini tentu memiliki efek yang berbeda-beda terhadap diri murid. Ya. Kita harus bisa mengontrol diri kita atau menempatkan diri kita pada posisi kontrol yang tepat terhadap peristiwa atau perilaku-perilaku murid. Ya. Nah, di antaranya supaya dampak yang terjadi itu menjadi sesuatu yang positif, ya, di antaranya kita harus menggunakan proses restitusi. Ya. Ada yang dikenal dengan teori segitiga restitusi, di mana dalam menyikapi murid ini harus meliputi 3 hal ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi kebutuhan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, di mana ketika murid menghadapi situasi yang menganggap dirinya sebagai individu yang gagal, atau mungkin dia tidak memahami peraturan atau disiplin atau keyakinan yang seharusnya dilakukan, ya, maka seorang guru harus mampu menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, di mana guru tersebut mampu sejajar dengan siswa, baik itu dalam posisi fisiknya maupun dalam posisi pemahamannya, sehingga murid tersebut tidak merasa sedang dihakimi. Selanjutnya, validasi kebutuhan atau validasi kesalahannya, ya, di mana guru tersebut harus mampu memberikan ketenangan dengan membuat siswa tersebut mampu untuk mengakui kesalahannya atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhannya. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan, di mana guru tersebut menanyakan kepada murid tersebut apa yang seharusnya murid tersebut lakukan supaya suasananya menjadi suasana yang positif. Nah, hal-hal ini ya merupakan satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, di mana manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar, di antaranya adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima,
kesenangan, dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, sehingga dalam pembelajaran pun atau pendidikan harus diupayakan mampu memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan semuanya, ya, pada kesempatan kali ini, ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, ada baiknya kita berusaha untuk membentuk pembelajaran kita menjadi lebih kondusif, ya, dan kita meyakini secara bersama-sama bagaimana cara kita belajar supaya semuanya merasa nyaman dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan belajar kalian. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, pada kesempatan kali ini, ya, mari kita coba menyiapkan hal-hal apa saja yang perlu kita sikapi bersama dalam pembelajaran. Mungkin kita sudah pernah mengenal adanya peraturan kelas, ya. Coba sekarang saya minta kalian, peraturan kelas seperti apakah yang sekiranya bisa membantu kita bersama untuk belajar lebih baik, ya. Silakan, ada yang berpendapat. Peraturan pertama, apa yang ingin kita kemukakan atau ingin kita terapkan dalam kelas ini supaya bisa lebih baik? Iya, Alam. Gimana, Alam? Tidak boleh berisi. Oke, baik. Kita tulis ya. Peraturan pertama yang dikemukakan oleh Alam, tidak berisi. Tidak berisi. Oke, baik. Kemudian, apalagi selain tidak berisi? Saling menghormati. Apa, Bagas? Saling menghormati. Menghormati itu. Ya. Peraturannya adalah saling menghormati orang lain. Oke, saling menghormati, ya. Saling membantu, Pak. Saling menghormati, ya. Yang ketiga, apa lagi? Saling membantu. Saling membantu. Saling membantu. Oke, ya. Saling Menerima pendapat sama lain. saling membantu. Kemudian yang keempat, Saling menerima pendapat satu sama lain. saling menerima pendapat satu sama lain. Pak, menjaga kebersihan. Nah, kemudian apa, Pak? Menjaga kebersihan. Oh iya, menjaga kebersihan. Ya. Ya, nah, hal-hal seperti ini, ya, ada lagi nggak? Tidak memakan dalam kelas. Tidak apa? Tidak memakan dalam kelas. Tidak memakan, tidak makan, tidak makan minum dalam kelas. Minum Nah, boleh. oh, minum boleh. Yang nggak boleh adalah makan. Oke, tidak makan dalam kelas. Oke, ya. Tidak makan dalam kelas. Tidak makan. Ada lagi nggak? Kemudian terkait dengan penggunaan alat-alat lain selain alat belajar mungkin? Perlu nggak ada hal-hal yang dilarang selain dari tidak pada makan? Ayo, apa yang perlu dilarang ketika dalam pembelajaran ada nggak? Atau sudah cukup seperti ini? Main-main. Main-main. Main-main gimana, Bagas? Yang dalam mesin kegiatan belajar. Yang mengikuti kegiatan pelajaran tidak boleh main-main. Gak boleh buka laptop pas lagi bilangin. Nggak boleh buka laptop pada makan. Ya. Sepertinya banyak yang keberatan ya. Banyak yang keberatan. Aku biasa dia nggak usah Pak. Gak usah. Tapi sekiranya kalau misalkan tidak boleh membuka laptop, atau misalkan kalian boleh membuka laptop pada saat guru menjelaskan, kalian bisa menerima materi dengan baik atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi menurut kalian boleh nggak membuka laptop pada saat guru menjelaskan materi? Tidak. Jadi Sebaiknya tidak. sebaiknya tidak boleh membuka laptop pada saat guru menjelaskan, gitu ya. Tidak membuka laptop pada saat guru menjelaskan. Ada lagi, Pak. Apa lo? Tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur? Ya. Lu juga. Kalau saran boleh nggak? Boleh sebentar. Kita tuliskan dulu ya. Tidak membuka laptop saat guru menjelaskan menerangkan materi, ya. Oke.
Oke, terus tadi ada saran dari Salim. Gimana? Karena kan kita kalau membuka laptop sambil menggunakan atau kita tidur saat menggunakan itu kan karena kita masa bosan ya. Jadi gimana kalau ada variasi cara menyampaikan materi gitu, mungkin main game atau gimana gitu Pak? Oh, itu berarti terkait dengan apa yang dilakukan oleh guru ya? Ya, jadi ada variasi pembelajaran. Ya, kalian menginginkan adanya variasi pembelajaran. Oke. Bagus aja kan. Daripada Kamu tanggal berapa ya? kemarin kan tanggal 12. Oke, baik ya. 12 ya. Baik ya. Nah, beberapa hal ini sudah kalian kemukakan. Tidak berisik, saling menghormati, saling membantu, saling menerima pendapat, menjaga kebersihan, tidak makan, tidak membuka laptop saat guru menerangkan materi. Kemudian, oh ini nomor 8 ini adanya variasi pembelajaran ya. Baik, nah hal-hal ini harus menjadi satu hal yang kita sadari bersama supaya pembelajarannya bisa dilaksanakan dengan lebih baik ya. Oleh karena itu ya, kedepannya kalau memang ini yang kita sadari dan ini kita lakukan, maka mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalian tidak boleh berisik. Selain daripada kegiatan pembelajaran, sebetulnya kalau kegiatan pembelajaran boleh saja berisik ya, kalau minta pendapat ya masa harus silent semuanya gitu ya. Kemudian saling menghormati, kalau misalkan ada teman berpendapat, bagus tuh kalian bisa saling menghormati dan harus dihargai pendapatnya. Kemudian saling membantu dalam hal ini adalah dalam hal apa? Memahami materi. Dalam memahami materi, kalau pada saat tes atau ujian, Enggak. ya saling membantu nggak? Ya membantu dalam mengadakan alat tulis, ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Membantu mengadakan alat tulis, kemudian kalau misalkan membantu untuk menerima jawaban, tentu itu tidak boleh karena apa yang harus dilakukan kalau ada satu ujian, kenapa tidak boleh membantu menerima jawaban? Tidak. Tidak jujur. Kenapa kita harus jujur, guys? Cuma nilai bagus. Percuma nilai kalau nggak jujur karena Bukan hasil sendiri. karena bukan hasil sendiri. Ya baik, betul ya. Kejujuran itu merupakan sebuah karakter yang lebih mahal daripada sebuah nilai. Ya, oleh karena itu, ya penting sekali untuk tetap menjaga kejujuran. Dalam hal ini, maka kalau kita membuat keyakinan saling membantu, bukan berarti membantu mendapatkan jawaban saat ujian, tapi membantu dalam pembelajaran. Kemudian menjaga kebersihan, tidak makan, tidak membuka laptop saat guru menerangkan materi, dan kemudian variasi pembelajaran. Nah, sekarang ya dari hal-hal ini yang kita sama-sama kemukakan barusan, ya, bisakah kalian menentukan ya nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai hal, satu kata tentang kebaikan apa yang tertera dalam keyakinan-keyakinan ini. Nilai-nilai kebajikan apa? Misalkan apakah bertanggung jawab, jujur, kemudian juga sehat, bersih gitu ya. Oke, yang pertama dulu, tidak berisik. Nilai kebajikan apa yang kita dapatkan dari tidak berisik? Menghargai. saling menghargai. Tidak berisik, fokus. Ya, fokus satu. Artinya konsentrasi ya. Kemudian apa lagi ya selain itu? Sopan santun. Tidak berisik. Kenapa sih mesti tidak berisik? Kenapa harus meyakini bahwa tidak boleh berisik? Mengganggu, Pak. Karena itu bagian dari Tujuan kebajikannya apa? menghargai orang lain. Karena kalau misalnya kita sebagai manusia yang sopan, orang lain berbicara itu kita diam dan mendengarkan. Kemudian kalau kitanya baru kita berbicara. Jadi nggak boleh berisik saat orang berbicara itu apa bagian dari etika ya Mas? Kalau kita beretika dia tidak akan berisik saat orang lain sedang berbicara. Berarti menghargai. Ya, oke, ya betul di sini. Ininya adalah menghargai. Oke. Menghargai orang lain. Oke. Ya. Terus berikutnya ini tentu sudah menjadi satu nilai kebajikan ya, saling menghormati ya, saling menghormati. Kemudian saling membantu, saling menerima pendapat, menjaga kebersihan ya. Kenapa harus menjaga kebersihan? Juga kenyamanan. Kenyamanan. Supaya nyaman, terus Jaga kerukunan. kerukunan. Apa yang didapat dengan kebersihan terhadap kerukunan? Coba hubungannya kebersihan dan kerukunan apa coba ya? Nggak tahu lah juga karena kalau misalnya kita bersih kita bisa menjadi hubungan baik dengan orang lain kan belum tentu orang lain itu nyaman dengan kotor kan. Jadi kalau kita bersih terus dia nyaman sama kita berarti kita bisa berbersama. Oke, Selin. Ya, terima kasih ya. Jadi
dengan kebersihan bisa menjaga kerukunan gitu ya. Karena contoh misalkan kalau alam lagi makan permen dan ternyata bungkus permennya itu disimpan sembarangan, tidak pada tempat sampahnya, yang di sampingnya Alisa misalkan dengan melihat bungkus permen dari alam tentu merasa tidak nyaman dan itu bisa menyebabkan ketidakrukunan gitu ya. Konflik dari tidak terjaganya kebersihan ya. Oke ya, kerukunan tadi ya, kerukunan. Nah, kemudian kenapa harus tidak makan? Hal baik apa yang didapatkan dari tidak makan? Tidak ada Sama sama. menghargai gurunya. Menghargai ya. Terus ada lagi? Meminimalisir itu ada yang sama karena ada kalau kita makan di kelas pasti ada bisa sama. Oh iya, jadi terkait dengan kebersihan ya. Ya baik, kebersihan. Betul. Kemudian sekarang tidak membuka laptop saat guru menerangkan materi. Hal kebaikan apa yang didapat dari nomor 7 ini? Menghargai. Kemudian apa lagi? Sopan santun. Ya. Sopan santun dan kemudian ada lagi? Fokus perhatian gitu ya. Fokus perhatian karena ini paling kayaknya nggak nyaman ya kalau misalkan kita lagi berbicara kemudian lawan bicara kita ternyata sibuk sendiri atau bahkan mungkin tidak memperhatikan apa yang kita bicarakan ya. Rasanya tentu akan ada ketersinggungan, benar nggak? Iya. Tidak nyaman di hati kita ya. Oke, baik. Dan terakhir kemudian wah ini luar biasa nih, variasi pembelajaran. Meminta variasi pembelajaran. Kenapa? Kenyamanan. Apa ini? Kenapa harus ini? Nilai kebaikan apa yang didapat dari variasi pembelajaran? Karena nggak semua orang tuh belajar dengan visual ataupun verbal, jadi ada juga yang harus gerak, ada yang harus pakai gerakan atau gimana untuk bisa Ya. menghafal pelajaran, untuk bisa memahami pelajaran. Jadi dengan variasi pembelajaran kita bisa membantu murid-murid itu memahami dengan caranya sendiri. Baik ya, oke, Selin terima kasih. Jadi yang ini adalah terkait dengan memenuhi kebutuhan belajar murid ya. Memenuhi kebutuhan belajar murid. Oke. Baik ya, itu beberapa hal yang ingin kita terapkan dalam kegiatan belajar kita di kelas ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita menyadari beberapa hal ini akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang disadari, hal baik yang disadari, kebaikan-kebaikan itu bersifatnya universal. Jadi kebaikan-kebaikan yang tidak spesifik pada golongan tertentu, kebaikan-kebaikan yang tidak spesifik pada gaya dan minat tertentu ya. Dengan barusan kita mengemukakan ini ya, maka ini menjadi hal baik yang universal untuk semuanya. Termasuk di sini juga kalian mengemukakan apa yang harus dilakukan oleh kalian dan apa yang harus dilakukan oleh guru ya. Nah, baik, terima kasih semuanya atas pendapat-pendapatnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kebaikan ini, melaksanakan keyakinan ini dengan sebaik-baiknya agar pembelajaran yang kita lakukan ini bisa lebih baik untuk kita semuanya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar kalian semuanya. Oke, terima kasih semuanya.